Wanita itu baru saja mewarisi harta ratusan miliar, tapi malah langsung buru-buru mengusir anak kandungnya dari rumah. Dia sendiri menghabiskan hari-harinya dengan hidup mewah dan foya-foya di kediaman. Sementara putra kecilnya yang menggemaskan dibiarkan kelaparan dan menderita di jalanan. Tapi siapa sangka, bocah laki-laki yang tumbuh besar dalam penderitaan bagaikan di neraka itu tak lama kemudian malah berhasil naik takhta menjadi kaisar. Wanita berhati, iblis itu pun pada akhirnya harus menanggung akibat dari perbuatan kejamnya sendiri. Namun, semua ini hanyalah jalan cerita di dalam sebuah novel. Sang tokoh jahat, Ella, awalnya hanyalah seorang wanita, biasa dari kalangan rakyat jelata. Karena wajahnya yang manis dan sifatnya yang penurut, semua orang di desanya sangat menyukainya. Tapi justru karena itulah, dia pun diancam dan dipaksa oleh kepala desa untuk menjadi simpanannya. Tak sudi terus dihina, gadis itu diam-diam melarikan diri dari desa pada malam hari. Di tempat yang baru, dia pun memoles dirinya menjadi sosok yang cantik dan anggun. Dia tidak hanya berhasil menggoda putra bangsawan paling kaya di daerah itu, tapi pada akhirnya juga berhasil masuk ke dalam keluarga konglomerat dan sukses menaikkan derajat sosialnya. Tapi entah kenapa, tak lama setelah mereka menikah, putra bangsawan itu tiba-tiba saja meninggal dunia dengan cara yang misterius. Maka sudah sepantasnya Ella menjadi penguasa tunggal yang memegang kendali atas kediaman bangsawan tersebut. Setiap kali membaca bagian cerita ini, gadis itu pasti tidak bisa menahan diri untuk tidak memaki-maki kesal. Kalau saja dirinya yang menjadi Ella, dia pasti tidak akan membiarkan anak itu menderita dan melewati masa-masa yang begitu sulit. Suara bip-bip yang terdengar dari oven membuatnya buru-buru bangkit untuk memeriksanya. Namun, baru saja dia membuka pintunya, oven itu mendadak meledak. Api yang berkobar begitu besar, serta asap hitam pekat yang masuk memenuhi paru-parunya, membuatnya langsung jatuh pingsan tak sadarkan diri. Ketika dia kembali membuka matanya, jiwanya sudah masuk dan merasuk ke dalam tubuh si tokoh jahat. Ella melihat rambut pirang yang berkilau di dalam cermin, serta sepasang mata birunya yang dalam. Semuanya terasa sungguh tak masuk akal. Sikap Ella yang terlihat agak panik itu tentu saja membuat pelayannya merasa sangat khawatir. Dia pun segera menata kembali emosinya. Jadi, sebenarnya ada apa? Ternyata, Tuan Muda Hill jatuh sakit. Pelayan itu datang untuk bertanya pada sang nyonya. Apakah Tuan Muda akan ditangani seperti biasanya? Nyonya? Ella sama sekali tidak mengerti apa maksud pelayan itu. Maksudnya apa, bukankah kalau sakit anak itu harus diberi obat? Memangnya mau ditangani bagaimana lagi? Maksudnya, pintu kamar Tuan Muda akan dikunci dan membiarkannya sembuh sendiri di dalam sana. Jantung Ella langsung berdegup kencang mendengarnya. Benar juga. Dia sampai hampir lupa. Di dalam novel aslinya, Hill memang sudah mengalami berbagai macam penderitaan sejak dia masih kecil. Tapi prioritas utamanya saat ini bukanlah mengingat semua rentetan kejadian itu. Cepat antar aku ke kamarnya sekarang. Dengan dipandu oleh pelayan yang sudah hafal jalannya, Ella bergegas mendatangi kamar Hill dengan panik. Setelah ragu-ragu sejenak di depan pintu, dengan perasaan yang diliputi rasa cemas, dia pun perlahan membuka pintu kamar itu. Di dalam ruangan yang sangat lusuh itu, sesosok tubuh yang sangat mungil tampak meringkuk di atas ranjang kayu yang keras. Bahkan, tidak ada sehelai selimut pun yang layak di sana. Saat mendengar suara decit pintu yang terbuka, tubuh mungil itu langsung gemetar ketakutan. Dengan susah payah, dia berusaha untuk bangun dan duduk. Sepasang mata besarnya yang berkaca-kaca menatap dengan penuh rasa tidak percaya. Anak itu sama sekali tidak mengerti. Kenapa ibunya sudi datang ke kamarnya yang kotor dan berantakan ini? Apa ibunya datang untuk menghukumnya lagi? Maafkan aku. Ibu, aku tidak sengaja jatuh sakit atas melihat tubuh kecil yang terus-menerus bergetar itu. Dan rasa takut yang tak mampu dia sembunyikan. Dulu, Ella hanya bisa merasa iba pada anak ini, sebatas membayangkannya lewat tulisan saja. Namun sekarang, anak ini benar-benar bernapas dan hidup secara nyata di depan matanya. Di dalam lubuk hatinya, Ella pun bersumpah dia pasti akan membebaskan anak ini dari trauma masa kecil yang mengerikan. Tatapan matanya yang dingin kemudian beralih tajam pada pelayan di belakangnya. Kenapa kondisinya bisa sampai separah ini ya? Aku benar-benar tidak paham. Nyonya yang dulunya sama sekali tidak peduli pada Tuan Muda, kenapa sekarang tiba-tiba bertanya seperti ini?
Pelayan itu melirik Hill yang meringkuk di atas ranjang, dan tergagap-gagap tidak tahu harus menjawab apa. Itu karena tuan muda. Dia sudah beberapa hari ini tidak makan. Alasan yang sungguh konyol. Tunggu apa lagi? Cepat buatkan makanan bergizi untuk tuan muda dan bawa kemari. Hill, yang sedari tadi mencuri pandang ke arah ibunya. Tepat pada detik Ella berbalik menatapnya. Langsung tersentak kaget. Dia menatap. Kedua tangan ibunya yang terulur. Bocah itu secara refleks mundur ketakutan. Dia pikir ibunya akan memukulinya lagi tanpa alasan. Namun, setelah beberapa saat berlalu, rasa sakit yang dia bayangkan tak kunjung tiba. Ella hanya menatap dengan penuh kelembutan. Pada bocah kecil yang sedang panik dan ketakutan di hadapannya ini, dia bermaksud menenangkan Hill yang dipenuhi luka. Tapi, karena trauma, Hill langsung melindungi kepalanya seraya memohon. Maafkan aku, ibu. Aku tidak akan menyusahkan ibu lagi. Iya. Ella sama sekali tidak berani membayangkan penderitaan seperti apa yang sudah dilalui anak ini. Hill, dengarkan ibu. Ibu dengar kamu sakit. Makanya ibu datang ke sini. Kamu tidak perlu merasa bersalah. Tetapi, ini semua karena aku jatuh sakit. Sehingga membuat ibu repot. Menyadari dirinya salah bicara. Bocah itu buru-buru meralat ucapannya. Bukan. Aku tidak sakit. Sambil menatap Hill dengan penuh rasa iba, Ella berkata, mulai sekarang, ibu melarangmu, bilang maaf lagi. Lagi pula kamu sedang sakit. Dan jatuh sakit bukanlah kesalahan yang mengharuskanmu meminta maaf. Kamu mengerti. Ella kemudian berdiri, hendak mencari handuk basah untuk mengompres demam anaknya. Namun, melihat betapa kotornya kondisi kamar itu, ditambah sarang laba-laba yang menutupi setiap sudutnya, hidup di tempat seperti ini. Ingin tidak sakit pun rasanya mustahil. Dan tepat pada saat itu, pelayan akhirnya datang membawa sup ikan. Namun, melihat isi mangkuk yang menjijikan itu, bagaimana bisa dia sampai lupa, ya? Di dalam novel aslinya, jika Ayla hanya bersikap tak acuh dan menelantarkan Hills, maka pelayan yang selalu mengikuti di sisinya adalah orang yang secara langsung menyiksa anak itu. Dengan kasar, Ayla membanting mangkuk yang disodorkan kepadanya ke lantai. Bukan sampah seperti ini yang aku minta. Cepat bawakan makanan yang layak dimakan manusia. Sampai akhirnya, semangkuk sup hangat yang lezat dihidangkan kembali. Merasakan sosok ibunya yang tampak sedikit berbeda, Hill akhirnya dengan patuh membuka mulut kecilnya. Melihat anak itu tidak lagi sepenuhnya menolak kehadirannya, hatinya merasa sedikit lega. Namun sekaligus diiris kepedihan. Anak ini, jika dia terus dibiarkan berada di sisiku, maka kenangan-kenangan kelam dan mengerikan itu akan tumbuh layaknya duri yang melilit seiring berjalannya waktu, dan perlahan-lahan akan menggerogoti jiwanya. Namun, Duke Feller di dalam cerita aslinya adalah orang yang berhasil mengubah takdir kehidupan Hill yang hancur. Aku harus membawa Hill kepada pria itu. Jika dekapanku ini, hanya akan memberinya kenangan yang dingin dan menyakitkan, maka aku memilih untuk melepaskanmu. Ayla berbalik, menatap dingin ke arah pelayan sinting itu. Lalu dengan tenang, mulai memerintahnya tanpa ampun. Sikap Ayla yang sengaja terus mencari-cari kesalahannya membuat pelayan itu merasa sangat kesal dan marah. Rasa tidak puas tergambar sangat jelas di raut wajahnya. Namun, itu jelas-jelas merupakan tindakan yang paling bodoh. Bagaimana bisa di hadapan majikannya sendiri? Dia bahkan tidak tahu cara menyembunyikan ekspresi wajahnya. Tapi ya, wajar saja. Lagi pula, sampai detik ini pun, dia belum menyadari perubahan pada majikannya. Dia masih saja berkhayal, ini pasti permainan terbaru dari nyonya. Memberi tuan muda harapan palsu terlebih dahulu, lalu menginjak-injak perasaannya tanpa ampun. Namun dia sama sekali tidak tahu bahwa dirinya lah yang sebentar lagi akan ditendang keluar dari permainan ini. Setelah terus-menerus diperintah untuk mengerjakan berbagai macam hal tanpa henti, Ayla memanggil pelayan itu mendekat dan memberitahukan sebuah kenyataan yang baginya sebuah kenyataan yang teramat kejam. Kamu boleh angkat kaki dari kediaman ini sekarang. Pelayan itu menganga lebar, seakan tak percaya. Tetapi, saya ini pelayan Anda yang paling setia. Nyonya, tiba-tiba menyuruh saya pergi begini.
Kayak gitu sama sekali tidak masuk akal. Ucapanmu itu ada benarnya juga. Ayla perlahan melepas anting-antingnya. Ambil ini. Menatap anting-anting kesayangan majikannya itu. Oh, ternyata Nyonya hanya ingin memberiku kejutan. Tidak kusangka Nyonya sampai repot-repot begini. Namun sedetik kemudian, suara dinginan mencekam berbisik di telinganya. Kamu mau jadi pencuri yang mengambil barang majikanmu, atau memilih untuk angkat kaki sendiri dari sini? Setelah berhasil mengusir pelayan gila itu tanpa buang-buang tenaga, Ayla berbalik, lalu mengelus lembut puncak kepala Ciel. Kamar ini sudah terlalu berantakan. Kita pindah ke kamar ibu sebentar. Ya, usai berkata begitu, ia langsung menggendong anak itu. Mulai sekarang, ibu akan selalu melindungimu, Ciel. Setidaknya, ibu akan melakukan segala cara untuk menebus semua penderitaan yang kamu alami di masa lalu. Setelah Ciel merasa tenang, Ayla memanggil kepala pelayan di kediaman itu. Pelayan pribadiku baru saja diusir dari kediaman ini. Sebarkan desas-desus keluar sana, bilang kalau dia sudah mencuri barang milikku. Karakter kesayangannya itu sudah disiksa habis-habisan oleh pelayan tersebut sekian lama. Ayla tentu saja tidak akan melepaskannya begitu saja. Lalu, siapkan kamar yang paling bagus untuk Ciel. Mulai sekarang, siapapun yang berani mengganggu Ciel, aku tidak akan segan-segan menghancurkannya. Camkan peringatan ini dan sampaikan kepada seluruh orang di rumah ini. Baik, saya mengerti, Nyonya. Dan satu hal lagi, siapkan sebuah kereta kuda untukku. Aku harus pergi ke wilayah Duke Feller. Keesokan paginya, Ayla sudah selesai membereskan barang bawaannya sejak subuh. Konon kabarnya, pria tampan sedingin es yang mengikat kontrak dengan iblis itu, bahkan ketika menerima lamaran dari seorang putri kekaisaran pun, ia sama sekali tidak memedulikannya. Meskipun pria itu tidak pernah menampakkan diri di luar, namun reputasi buruknya sudah lama tersebar luas. Ayla sangat menyadari hal itu. Pria ini sama sekali tidak punya alasan untuk menemuinya. Tapi, keberadaan pria itu sangatlah penting bagi Hill. Karena itu, bagaimanapun caranya, dia harus menemuinya. Tak butuh waktu lama, Ayla pun tiba di kediaman Duke Feller. Belum sempat dia mengagumi kemegahan rumah itu, seorang ksatria sudah berjalan menghampirinya. Ayla pun dengan jujur menyampaikan tujuannya datang ke sana. Ksatria itu tampak serba salah dan mengernyitkan dahi. Maaf, Nona, apa Anda sudah membuat janji temu sebelumnya? Tentu saja, tolong sampaikan pada Feller, Katakan padanya kalau Ayla ada di sini. Meskipun sang ksatria belum pernah melihat wanita ini sebelumnya, dan tuannya pun tidak pernah membicarakannya. Tapi, wanita secantik ini rasanya tidak mungkin berbohong, kan? Setelah ksatria itu pergi, Ayla terus berdiri menunggu di depan pintu sampai rintik hujan, gerimis mulai turun dari langit. Ksatria itu barulah kembali sambil memegang payung. Nona Ayla, Duke mempersilakan Anda masuk. Ayla pikir dia akan dibiarkan menunggu sampai berhari-hari. Karena sejujurnya, dia sama sekali tidak diundang. Ternyata, semuanya berjalan jauh lebih lancar dari dugaannya. Terlebih lagi, pria itu bahkan mengizinkannya masuk ke ruang tamu pribadinya. Sesaat, Ayla merasa seperti sedang melangkah masuk ke dalam sarang singa yang buas. Namun, saat dia akhirnya melihat wajah pria itu dengan jelas, tunggu, situasi apa ini? Dia ini benar-benar terlihat seperti anak kucing yang manis. Ayla pun, tanpa basa-basi langsung mengajukan tawaran pernikahan kontrak kepadanya. Sebagai imbalannya, Ayla berjanji akan membagikan semua informasi rahasia yang dia ketahui. Dia akan membantu Duke merebut kembali bisnis tambang yang sangat berharga itu. Bagi Ayla yang sudah hafal betul dengan alur ceritanya. Hal ini sama sekali bukan masalah besar, asalkan dia bisa menyelamatkan Hill dari masa kecil yang menyiksa. Semua pengorbanannya ini tidak akan sia-sia. Di sisi lain, kehadiran wanita cantik yang datang tiba-tiba ini
Ternyata berhasil memancing rasa penasaran yang besar dalam diri Duke Feller. Wanita itu tidak menginginkan hartanya, tidak juga tergoda oleh ketampanannya. Yang dia inginkan hanyalah sebuah kontrak pernikahan sederhana. Pas langsung memberikan kado sambutan sebesar ini padaku. Ayla yang sudah berhasil mencapai tujuannya, bergegas pulang ke rumah. Sesuai dengan perintahnya, kepala pelayan telah memindahkan Ciel ke kamar yang baru. Sebuah kamar dengan sinar matahari terbaik di seluruh kediaman ini. Saat mengetahui kalau Ciel terus tertidur lelap setelah meminum obatnya, Ayla akhirnya bisa menghela napas lega. Syukurlah dia tidak sakit parah. Obatnya juga sudah mulai bekerja. Namun, semua raut kelegaan Ayla justru membuat para pelayan sangat keheranan. Kenapa sikap Nyonya kepada tuan muda Pio benar-benar berbeda dari yang dulu? Ya, Ayla duduk perlahan di tepi ranjang Ciel. Dia benar-benar tidak bisa membayangkan anak semanis ini kelak akan berubah menjadi seorang tiran berdarah dingin. Yang kejam. Ayla bersumpah dia tidak akan membiarkan takdir buruk itu terjadi. Setelah melihat ke sekeliling sejenak, dia berpikir, apalagi yang bisa ia lakukan untuk anak ini? Benar juga Jane, apa di kediaman ini ada oven? Satu-satunya keahlian yang bisa ia pamerkan hanyalah membuat camilan ringan buatan sendiri. Awalnya, Jane mengira Ayla hanya sedang iseng saja. Lagi pula, sebelum ini, dia tidak pernah sekalipun melihat Nyonya membuat kue kering semacam itu. Sampai akhirnya, kue-kue kecil yang cantik dan menggemaskan tersaji di depan matanya. Nah, sekarang tinggal memasukkannya ke dalam oven, lalu dipanggang sebentar. Namun tiba-tiba, terdengar suara keributan yang hebat dari luar pintu. Yang langsung menarik perhatian Ayla, terlihat seorang wanita tua yang berpakaian mewah, sedang menunjuk-nunjuk wajah Jane sambil memaki kasar. Benar-benar lelucon. Sejak kapan aku datang ke rumah putraku sendiri, harus dihalang-halangi seperti ini. Hanya dengan sekali lihat, Ayla langsung mengenalinya. Itu adalah ibu mertuanya di cerita aslinya, Nyonya Pasha. Wanita tua ini, sama sekali tidak peduli dengan hidup dan matinya putranya sendiri. Satu-satunya alasan dia datang kemari, ini semua sepenuhnya karena harta peninggalan sang Count. Dan Ella sama sekali tidak akan mau menyerahkan harta yang seharusnya diwarisi oleh Hill kepada orang seperti ini. Di cerita aslinya, sang Count diceritakan meninggal karena sariawan parah. Tapi untuk tokoh jahat sekelas Ella, melakukan hal keji seperti meracuni suaminya sendiri bukanlah sesuatu yang mustahil. Nyonya Pasha langsung mulai nyinyir begitu dia duduk. Seorang janda tuh harusnya bersikap layaknya seorang janda. Dandan menor begitu. Emangnya pantas deh. Ella sama sekali tidak mau meladeninya berlama-lama. Dia malah langsung menebak niat busuk ibu mertuanya itu dalam satu kalimat. Ternyata, kau lumayan pintar juga. Aku kesini untuk menuntut kembali harta warisan anakku. Sambil berpura-pura pusing, Ella memegang kepalanya. Yah, aku sih sangat paham perasaan ibu. Tapi, kediaman ini dan seluruh kekayaan di dalamnya, semuanya adalah milikku dan putraku. Hill, ngomong-omong kosong apa kau? Dasar perempuan gila. Berani-beraninya kau mau merampas harta keluarga Maximina. Kayaknya yang nggak paham situasi di sini itu justru ibu deh. Asal ibu tahu, aku memegang surat wasiat dari sang Count deh. Bagaimana mungkin? Aku sudah mengobrak-abrik seluruh kediaman ini. Dan aku sama sekali nggak menemukan barang semacam itu. Memang benar, ketimbang bersedih atas kematian putranya, wanita tua ini jauh lebih peduli pada harta warisan yang ditinggalkan. Dan alasan kenapa dia gagal menemukannya sangatlah sederhana, karena Ella di dalam novel aslinya, begitu mendapatkan surat wasiat itu, sesaat sebelum sang Count mati, dia langsung menyembunyikannya rapat-rapat dari semua orang. Benar-benar nggak disangka. Sekarang, aku malah harus berterima kasih pada karakter jahat seperti Ella. Karena berkat ulahnya, semua harta sang Count bisa diwariskan kepada Hill. Surat wasiatnya aman tersimpan di Bank Bard. Ibu silakan pergi ke sana dan periksa sendiri kalau nggak percaya. Dan ibu mertuanya sangat tahu kalau hal penting semacam itu nggak mungkin bisa dipalsukan.
Sambil menggertakkan giginya kesal, wanita itu terpaksa pergi dari sana dengan perasaan marah dan penuh dendam. Untung saja aku hafal di luar kepala isi novel aslinya. Jadi, mengurus hal-hal merepotkan semacam ini terasa gampang banget. Tapi, justru karena tokoh utama di novel itulah, yaitu Hill, aku bisa melewati masa-masa kelam yang penuh penderitaan. Seandainya saja sekarang giliran aku yang bisa membuat dia bahagia. Menyadari Ayla yang terus menatapnya, Hill sama sekali tidak habis pikir. Ibunya yang kemarin masih membiarkannya meminum air comberan, hari ini malah membuatkan biskuit kecil yang lezat untuknya. Perbedaan yang sangat drastis ini sempat membuat anak itu berpikir, apakah dia sedang bermimpi? Maafkan ibu, Hill. Selama ini, ibu sudah mengabaikanmu, dan membiarkan para pelayan menindasmu. Meskipun ibu tidak berharap, Pa, satu permintaan maaf ini bisa membuatmu langsung memaafkan ibu. Tapi ibu janji, hal seperti itu tidak akan pernah terjadi lagi. Wanita itu menggenggam erat tangan kecil anaknya. Di hari-hari berikutnya, dia pasti akan menunjukkan ketulusan hatinya pada Hill. Keesokan harinya, Ayla datang ke kediaman Duke sesuai janji. Sebelumnya, dengan pernikahan sebagai syarat, Ayla setuju untuk menyelidiki masalah mata-mata untuknya. Dan sekarang, dia sudah menemukan titik terang sambil menyerahkan dokumen yang sudah dikumpulkannya pada pria itu. Di dalam sini, Pete, tercatat dengan rinci semua pergerakan mata-mata itu belakangan ini. Tapi, sepertinya mereka juga mulai waspada. Duke Fell menatap wanita di hadapannya itu dengan penuh minat. Lalu, apa rencanamu? Tentu saja menangkap mereka secepatnya. Namun, di luar dugaan Ayla, Duke yang jelas-jelas sedang sangat sibuk itu, malah bersikeras ingin ikut pergi bersamanya. Mereka berdua pun segera tiba di kasino. Mata-mata itu sering datang ke sini. Pasti bukan sekadar untuk berjudi. Pasti ada seseorang yang harus dia temui di sini. Ayla memberi isyarat agar Vel memeriksa ruang tamu di lantai 2. Namun, mereka dicegat saat berada di depan tangga. Penjaga itu dengan jelas mengatakan bahwa Duke Vel boleh naik. Tapi, nyonya yang tidak dikenal ini. Namun, belum sempat penjaga itu menyelesaikan kalimatnya, tubuh Ayla langsung ditarik ke dalam pelukan pria itu. Dia ini istriku. Tapi, begitu mereka berdua sampai di lantai 2, Ayla malah mulai ragu-ragu. Di dalam novel aslinya, Verle selalu terjebak dalam masalah besar akibat ulah mata-mata. Dan justru karena itulah, seluruh kediaman Duke sampai hancur terpecah belah. Lalu, tepat di saat keluarga itu bahkan tidak memiliki satupun penerus, barulah dia mengadopsi Ciel, anak laki-laki yang telah ditelantarkan oleh Ayla. Jadi, meskipun alur ceritanya sudah berubah, asalkan aku menikah dengannya, maka Ciel pun pasti bisa secara otomatis menjadi putra angkatnya. Kan? Karena itu, mata-mata ini harus disingkirkan sekarang juga. Dengan tekad bulat, Ayla tiba-tiba menyentak buka pintu kamarnya. Namun, seorang mata-mata yang mendadak berhamburan keluar, malah langsung menabrak dan menjatuhkannya ke lantai. Jangan lari, kau pasti tahu, kalau kabur pun percuma saja. Menyadari identitasnya sudah terbongkar, pria itu menoleh ke sana kemari dengan wajah panik. Hingga akhirnya, tatapannya terkunci tajam pada Ayla yang ada di belakangnya. Dia langsung menjambak rambut Ayla dengan beringas, dan sebilah belati tajam pun langsung ditempelkan ke leher gadis itu. Jangan mendekat, atau aku akan membunuh wanita ini. Ancaman ini jelas sangat ampuh untuk menghentikan sang Duke. Melihat Verle yang langsung mematung, pria itu juga sadar betul kalau ini adalah satu-satunya kesempatan yang dia miliki untuk menghabisi nyawa Duke Verle. Dia mencekik leher Ayla dengan kuat dan memaksa Verle untuk berbalik membelakanginya. Demi menyelamatkan nyawa Ayla, dia pun hanya bisa menurut dengan pasrah. Melihat kesempatan itu, sang pria langsung mendorong Ayla sambil menggenggam erat belatinya. Dia menusuk membabi buta ke arah Verle yang sedang tidak berdaya. Sebenarnya, meskipun punggungnya terbuka lebar tanpa pertahanan di depan musuhnya, Verle masih sangat yakin bisa menghindari serangan itu. Tapi,
Dia sama sekali tidak pernah menyangka kalau Ayla akan menerjang maju dan dengan rela menerima tusukan itu demi melindunginya. Pengorbanan gadis itu seketika membuat hatinya terguncang hebat. Mata-mata yang rencananya gagal total itu kembali mengayunkan belatinya dengan penuh amarah dia, berniat memberikan tikaman mematikan pada wanita pengganggu ini. Tapi detik berikutnya, pergelangan tangannya diremas sampai terdengar bunyi tulang gemeretak. Pria itu langsung membantingnya dengan kasar, menghempaskannya kuat-kuat ke tanah. Melihat lengan Ayla yang masih terus mengucurkan darah, Feller buru-buru menyuruhnya pergi untuk diobati. Karena pemandangan selanjutnya mungkin bakal terlalu brutal. Dia sama sekali tidak ingin Ayla melihatnya. Si rambut hijau berlutut memohon ampun dengan tubuh gemetar hebat. Pria itu hanya berjongkok perlahan, menyunggingkan senyum yang penuh dengan niat membunuh. Pupil mata preman itu mengecil ketakutan. Aura berbahaya yang memancar dari pria di depannya ini, benar-benar terasa, seperti sedang berhadapan dengan iblis dari neraka. Plak, satu tamparan keras mendarat di wajah si rambut hijau. Kalau sudah berani berbuat salah, lalu kenapa sekarang malah memohon ampun? Aura sihir berwarna kuning keemasan seketika berkumpul di ujung jarinya. Kalau kau masih mau hidup, cepat katakan padaku, siapa dalang di balik semua ini? Meskipun rasa sakitnya sudah membuat preman itu hampir mati lemas, tapi dia, sama sekali tidak berani membeberkan siapa bosnya. Karena kalau dia sampai buka mulut, hukuman yang menantinya pasti jauh lebih mengerikan daripada sekadar kematian. Tanpa berpikir panjang lagi, dia pun langsung menggigit putus lidahnya sendiri melihat kejadian itu. Feller memijat pelipisnya dengan wajah frustrasi. Sudahlah. Yang paling penting sekarang adalah luka Ayla. Syukurlah, itu cuma luka gores biasa. Tapi, kenapa kamu sampai nekat melakukan semua ini? Aku kan tidak mungkin bilang kalau ini semua demi membuat Hill mewarisi posisinya. Kan? Itu karena aku suka wajahmu. Jawaban yang asal ceplos karena panik itu sukses membuat pria di depannya terdiam kaku. Feller bahkan tidak sadar kalau ujung bibirnya sudah melengkung, membentuk senyum lebar yang tak bisa disembunyikan. Namun, semua reaksi aneh yang ditunjukkan pria itu justru membuat Ayla kebingungan setengah mati. Seingatnya, di dalam novel aslinya, Duke Feller itu, padahal dia itu jelas-jelas pria yang sangat dingin dan kejam. Dia juga tidak akan tahu, Duke yang baru saja pulang ke rumah, malah terus berdiri melamun di depan pintu masuk. Anehnya, kenapa dia bisa merasa begitu kegirangan? Hanya karena pujian dari wanita itu. Padahal, mau dipuji sehebat apapun oleh wanita lain, dia sama sekali tidak merasakan apa-apa. Pria yang senyum-senyum sendiri itu sama sekali tidak sadar kalau wajah konyolnya sudah dilihat jelas oleh para ksatria yang baru saja kembali. Dia benar-benar tidak mengerti ada apa dengan dirinya. Setiap kali teringat pada Ayla, seluruh tubuhnya langsung terasa aneh. Keesokan paginya, Ayla menerima burung merpati pengantar pesan dari Duke. Membaca isi surat itu, rasanya persis seperti anak anjing yang sedang bermanja-manja pada majikannya. Kebetulan, dia juga berencana pergi ke kediaman Duke. Dia pun menoleh dan meminta Jane untuk menyiapkan kereta kuda. Tapi Jane malah bilang tidak perlu. Karena Duke Fileo sudah mengirimkan kereta berhias bunga sejak pagi-pagi buta. Namun baru saja tiba di wilayah pria itu. Duke sudah menyambutnya dengan tidak sabar. Melihat wajah Duke yang mabuk kepayang itu, rasanya mirip sekali dengan anak anjing yang pernah kupelihara dulu. Ayla mengeluarkan surat perjanjian pernikahan yang sudah disiapkan. Kalau ada yang ingin ditanyakan setelah membacanya, katakan saja. Namun alih-alih membahas pekerjaan, pria itu jelas lebih peduli pada apa saja yang Ayla lakukan kemarin. Melihat wajahnya yang penuh harap, Ayla terpaksa menceritakan semuanya dengan jujur. Aku memanggang kue kering dan juga membuat makaron serta kue madeleine. Pria itu mendengarnya dan diam-diam mencatatnya di dalam hati. Sepertinya kau suka makanan manis ya? Ya, aku memang suka, tapi aku membuatnya bukan untuk kumakan sendiri. Aku membuatnya untuk diberikan kepada seseorang. Raut wajah pria itu seketika berubah muram. Perasaanku, aku tidak ingat pernah menerima kue kering apapun. Ayla benar-benar tidak mengerti kenapa pria ini tiba-tiba cemburu tidak jelas. Pria itu mencubit pahanya sendiri kuat-kuat demi mempertahankan akal sehatnya.
sampai dia tahu kalau anak itu adalah putra Ayla. Wajah tampannya itu baru berubah cerah. Sungguh sulit menebak kelakuan aneh pria ini. Jadi, selanjutnya mari kita bahas soal kontraknya. Masa berlaku kontrak ini adalah 1 tahun. Syaratnya juga cuma satu, yaitu kamu harus berjanji untuk mengangkat Ciel sebagai anakmu dan memperlakukannya sebagai ahli warismu. Pria itu mengangguk tanpa ragu sedikit pun. Kalau begitu, kamu juga harus berjanji padaku selama masa kontrak. Kamu tidak boleh dekat-dekat dengan pria lain. Ayla tentu saja tidak keberatan. Toh, dia juga tidak tertarik pada laki-laki. Dan setelah kontrak pernikahan disepakati, tiba-tiba seorang nyonya bangsawan berambut merah menerobos masuk dengan tergesa-gesa. Setelah mendengar putranya akan menikah, dia langsung bergegas meluncur ke lokasi. Dan dia adalah ibu kandung Vele, Nyonya Mel, datang dengan begitu terburu-buru. Apakah pernikahan kontrak ini akan batal? Setelah menatap Ayla lekat-lekat, ternyata kedatangannya itu bukanlah untuk mencegah pernikahan ini. Malah sebaliknya, dia membawakan berbagai macam tas mewah untuk Ayla. Ayla, bagaimana mungkin menyambut anggota keluarga baru dengan tangan kosong? Ini adalah kalung kesayanganku. Semoga kamu menyukainya. Ibu mertua yang terlalu antusias ini membuat perasaan Ayla seketika campur aduk-aduk. Latar belakangku tidaklah bagus. Bahkan ini adalah pernikahan keduaku. Ayla berterus terang tentang situasinya kepada Nyonya Mel. Tapi Nyonya Mel sama sekali tidak memedulikan semua itu. Selama itu adalah wanita yang disukai putranya. Dia akan menyayanginya dengan tulus. Jadi, kalau nanti ada yang berani menindasmu, ibu adalah orang pertama yang tidak akan terima. Dan kasih sayang tanpa syarat dari keluarga semacam ini adalah sesuatu yang sangat ia dambakan, namun tak pernah ia dapatkan. Di kehidupan sebelumnya, dia bahkan tidak berani membayangkan pernikahan. Hal yang terasa begitu mewah baginya, tumbuh tanpa sosok ibu sejak kecil. Dia dibesarkan dengan pukulan keras dari sang ayah. Tapi sekarang, perasaan ini benar-benar terasa menyenangkan. Andai saja aku punya seorang ibu kayak dia. Apakah dia akan seperti Mel? Apakah dia akan mencintaiku tanpa syarat? Sampai langit senja mulai menggelap, pria itu baru pamit pulang dengan berat hati kepada Ella. Dan Ella pun secara khusus membawakan banyak camilan untuk Ciel. Dia selalu merasa kalau Ciel itu terlalu kurus. Namun, saat dia membuka pintu kamar Ciel, anak itu malah terlihat sembunyi-sembunyi dan salah tingkah. Sikap gelisahnya ini membuat Ella sangat kebingungan. Kamu lagi apa tadi, sayangnya? Tidak, bukan apa-apa. Meskipun merasa agak aneh. Tapi Ella tidak mau terlalu memikirkannya. Dia malah mengeluarkan puding coklat yang khusus dibawanya pulang. Melihat Ciel yang tak tahan sampai menelan ludah, Ella sungguh merasa kalau anak ini benar-benar menggemaskan. Ayo, cepat cobain. Ini ibu beli langsung dari koki kue yang sangat terkenal loh. Ciel dengan patuh memakan satu suapan kecil, lalu kembali menyodorkan sendoknya kepada Ella. Ibu juga cobalah. Tapi, tangan mungilnya yang tak bisa berhenti bergetar, membuktikan kalau anak ini masih belum bisa sepenuhnya percaya pada Ella. Meski begitu, dia sedang berusaha keras untuk bisa lebih dekat dengan ibunya. Ella pun tersenyum lega dengan penuh kehangatan. Lalu, bagaimana cara dia harus membalas keberanian luar biasa dari anak ini? Wajahnya yang ketakutan setengah mati tadi. Pasti karena dia takut aku akan menolaknya, kan? Tapi tidak apa-apa. Cukup 1 tahun lagi, aku pasti bisa membuat kehidupan Ciel berubah drastis untuk selamanya. Setelah selesai menghabiskan makanan penutup, Ella pun mengajak anak itu untuk jalan-jalan keluar. Ayo, kita main ayunan kesukaanmu. Kenangan buruk seketika menyelimuti seluruh tubuh anak laki-laki itu. Ella sebenarnya juga tahu betul, luka batin di masa kecil tidak akan pernah bisa hilang dengan mudah. Ciel kecil paling suka dengan ayunan di halaman. Tapi setelah itu, ayunan itu dihancurkan dengan kejam oleh Ella. Ciel sering melamun, menatap batang pohon yang kosong. Sampai lama setelahnya, saat Ciel kembali ke kediaman ini, dia merangkai sendiri ayunan masa kecilnya. Dan untuk semua luka batin masa kecil ini, Ella bertekad untuk menebusnya dengan segenap kemampuannya, sambil menggenggam lembut tangan kecil anak itu. Ayo pergi, Ciel. Kita pergi lihat. Ya, ayunannya sudah hidup kembali loh. Saat Ella membawa Ciel ke halaman,
dan melihat ayunan yang telah kembali itu, wajahnya memancarkan senyum bahagia yang tak bisa disembunyikan lagi. Dia benar-benar sangat menyukai ayunan ini. Sambil mengayunkan pelan tali sulur yang terikat di batang pohon, Ella kembali teringat pada semua penderitaan yang pernah dialami Ciel. Mulai sekarang, dia berjanji tak akan membiarkan anak itu merasakan ketakutan seperti itu lagi. Ayunan ini, anggap saja sebagai hadiah permintaan maaf dari ibu untukmu. Namun, yang tidak disangka oleh Ella adalah, Ciel ternyata juga sudah menyiapkan hadiah untuk diberikan padanya. Aku ambilkan dulu. Ya. Namun, saat Ciel baru saja berdiri, dia malah tak sengaja tersandung dan seluruh tubuhnya jatuh terjerembab ke tanah. Walaupun kedua lututnya lecet, dia terus saja berkata bahwa tidak apa sikapnya yang begitu dewasa. Benar-benar persis seperti Ella saat masih kecil. Sesakit apapun, dia tidak akan pernah mengadu pada orang dewasa karena takut dimarahi. Dan alasan kenapa Ella begitu ingin Ciel bahagia juga karena dia bisa melihat bayangan dirinya sendiri pada diri anak itu. Dengan hati yang pedih, dia langsung memeluk anak itu erat-erat. Tidak perlu disembunyikan, Ciel, lain kali kalau merasa sakit, kamu harus bilang sama ibu. Ya, dia bertekad untuk membuat Ciel merasakan hangatnya dicintai, sekaligus mencurahkan kasih sayang yang dulu tak pernah ia dapatkan sendiri. Di hari-hari berikutnya, demi bisa membuat Hill lebih cepat menguasai kemampuan untuk melindungi dirinya sendiri, Ayla sengaja menemui Feller. Dia berharap Feller mau mengajarkan sihir bernama lingkaran kepada dirinya. Tapi, sebagai syaratnya, bagaimana kalau kamu menciumku sekali setiap hari? Kamu serius? Feller tidak berani menatap wajah Ayla yang mendadak suram. Pria itu buru-buru memalingkan wajahnya. Sekarang, bisa sering melihatnya saja. Aku sudah merasa sangat puas. Saat ini, orang di dalam kediaman yang bisa mengendalikan lingkaran. Selain dirinya, masih ada 3 orang lagi, yaitu Shanna, Luger, dan juga Sigurd. Di dalam cerita aslinya, mereka jugalah yang mengajari Hill cara membentuk lingkaran. Tolong kenalkan mereka kepadaku. Ya, namun permintaan yang dilontarkan Ayla itu malah membuat Duke Feller merasa sedikit cemburu. Alisnya pun berkerut semakin dalam. Tanpa pikir panjang, dia langsung menolak permintaan Ayla. Feller sama sekali tidak sudi. Ada orang lain yang mengganggu waktu berduaan antara dirinya dan Ayla. Tingkah cemburu pria itu tak pelak membuat sang gadis tertawa lepas. Lagi pula, setelah menikah nanti, aku juga pasti akan mengenal mereka. Jadi, lebih baik kalau kamu saja yang memperkenalkannya padaku, kan? Saat mendengar kata menikah, wajah pria itu seketika merona merah padam. Yah, kalau memang begitu, pastilah. Sepertinya tidak ada pilihan lain. Di sisi lain, Shanna dan Luger setelah mendengar kabar bahwa tuan mereka akan segera menikah, benar-benar tidak percaya dengan apa yang mereka dengar. Bagaimana mungkin tuan mereka bisa jatuh cinta pada seorang wanita? Tepat pada saat itu, Feller dan Ayla datang menghampiri. Pemandangan itu langsung membuat mata mereka terbelalak kaget. Tuan kita ternyata bisa tersenyum. Ini pasti cuma mimpi, kan? Mereka berdua, yang sudah setia mengikuti Feller sejak kecil, belum pernah sekalipun melihatnya memamerkan senyuman seperti itu. Dan pada beberapa hari berikutnya, Ayla kembali menyelesaikan berbagai urusan penting. Dia juga menyempatkan diri untuk menemui Nyonya Pasha. Melihat surat wasiat yang ditinggalkan putranya, wanita tua itu benar-benar hampir gila karena marah. Wanita ini sekarang bukan hanya menjadi seorang duchess, tapi juga berani-beraninya berniat merampas harta warisan keluarga Maxim. Dan sekarang, saat menghadapi tudingan dari mantan ibu mertuanya, Ayla tentu saja tidak akan diam saja membiarkannya. Anda pasti sudah tahu, kan? Siapa pria yang akan menikahiku? Mulai sekarang, aku adalah seorang duchess yang sah. Sedangkan Anda hanyalah seorang kontes A. Jadi, tolong tunjukkan rasa hormat yang sepantasnya kepada seorang duchess. Meskipun tidak begitu paham bagaimana perempuan ini bisa merayu pihak kediaman Duke Feller,
Tapi Nyonya Pasha sadar dia tidak boleh lagi memancing amarah Ayla. Alasan Ayla menemui Pasha kali ini, yang pertama, adalah untuk mengambil alih hak milik keluarga Maxim, yaitu izin akses rute langsungnya menuju kerajaan Nixon. Dan yang kedua, tentu saja hak asuh atas Hill, dan sebagai gantinya, aku juga akan memberimu kompensasi yang sepadan. Saat mendengar Ayla akan memberikannya sebuah tambang batu mana hitam, Pasha buru-buru menyuruh pelayannya untuk mengambil surat kontrak. Lagi pula, kedua hal yang diminta oleh Ayla memang tidak ada harganya sama sekali bagi dirinya. Tapi lain halnya dengan permata berharga yang jumlahnya tak terhitung di dalam tambang itu. Setelah menyelesaikan serangkaian urusan penting ini, masih ada satu hal yang membuatnya sangat pusing, yaitu bagaimana cara memberitahu Hill tentang pernikahannya yang baru ini. Kalau dia langsung memberitahunya begitu saja, apakah tidak akan terasa terlalu mendadak? Setelah dipikir-pikir lagi, Ayla tetap merasa berbicara jujur dan apa adanya adalah cara yang terbaik demi mencegah Hill shock mendengarnya. Ayla bahkan sengaja menyiapkan kue coklat kesukaan Hill. Melihat sisa coklat di sudut bibir Hill, Ayla secara refleks ingin mengusapnya. Tapi, anak itu malah tiba-tiba tersentak kaget, membuat Ayla mengira anak itu ketakutan karenanya. Ayla buru-buru menarik tangannya. Maaf ya, Ciel. Atau, kamu mau coba pegang sendiri? Dan saat anak itu melihat sapu tangan yang disulam langsung oleh Ayla untuknya, Ciel tidak bisa lagi menahan emosinya dan menangis terseduh-seduh. Jika sebelumnya dia tidak pernah dibenci oleh ibunya, mungkin dia tidak akan menangis sejadi-jadinya seperti sekarang. Ciel kecil terisak. Ibu jelas-jelas sangat baik padaku. Tapi, kenapa sebelumnya ibu? Tentu saja Ciel tidak akan pernah tahu kalau Ayla yang sekarang bukanlah orang yang sama dengan yang dulu. Tapi dia tidak bisa mengatakan hal itu secara langsung pada anak ini. Sambil mengelus pipi anak itu dengan lembut, Ayla berkata, mungkin dulu ibu sedang banyak pikiran, tapi ibu janji sama kamu sekarang. Mulai sekarang dan seterusnya, ibu tidak akan pernah membencimu lagi. Benarkah? Ciel masih merasa kalau dia mungkin sedang bermimpi, lalu membenamkan dirinya erat-erat ke dalam pelukan Ayla. Sampai waktu yang cukup lama, barulah isak tangisnya berhenti. Ayla pun memanfaatkan momen ini untuk jujur kepada Ciel tentang apa yang akan segera terjadi. Saat mendengar kalau sebentar lagi, dia akan mempunyai ayah yang baru. Di luar dugaan, Ciel sama sekali tidak menolaknya. Karena dia merasa orang yang akan bersama dengan ibunya pasti adalah malaikat yang sama seperti ibunya. Lagi pula, ayah kandungnya juga tidak peduli sama sekali padanya. Ayla tersenyum sambil menganggukkan kepalanya. Dia pasti akan menyayangimu dengan tulus. Beberapa hari lagi, ibu akan mengajakmu untuk pergi menemuinya. Ya, kereta kuda itu melaju perlahan di jalan setapak dalam hutan. Walaupun mulutnya bilang sama sekali tidak gugup, tapi kaki kecil Ciel yang tidak bisa berhenti gemetar justru membuat Ayla tertawa kecil sambil menutupi mulutnya. Akhirnya, mereka sampai juga di wilayah kekuasaan Sangkon. Dengan penuh perhatian, Ayla menggendong Ciel turun dari kereta kuda. Tapi pemandangan itu justru membuat pria yang sudah lama menunggu merasa sedikit cemburu. Dengan santainya dia memanyunkan bibir dan berkata, sepertinya kamu benar-benar menyayanginya. Ya, Tante Sa, kuharap kamu juga bisa bersikap sebaik itu padaku. Tapi Ciel yang baru berusia 5 tahun, tentu saja belum mengerti apa itu rasa cemburu. Dia cuma merasa ayah barunya ini kelihatan galak banget. Kenapa beda banget sama yang diceritakan ibu? Ya, untuk pertama kalinya, bocah laki-laki itu datang ke tempat yang benar-benar asing. Dan dia tampak begitu gelisah. Biarpun kursi duduknya agak terlalu tinggi, dia cuma berani berbisik pelan ke ibunya. Bilang kalau dia nggak apa-apa. Ciel, duduk di pangkuan ibu saja. Yuk, biar anaknya bisa merasa lebih tenang. Ella langsung mengangkat Ciel ke atas pangkuannya. Tapi entah kenapa, Ella seperti menyadari ada sesuatu yang janggal. Kamu barusan lakuin sesuatu. Ya, Feller buru-buru menyangkalnya. Tapi saat pria itu memalingkan wajahnya, ekspresi aneh yang ada di wajahnya malah tertangkap jelas oleh mata kecil Ciel. Tuh kan, dia pasti nggak suka sama aku, ya.
Bocah laki-laki yang sedang berpikir macam-macam itu malah terlonjak kaget karena perhatian Ella yang tiba-tiba. Feller pun mengambil inisiatif untuk menyapa Ciel kecil. Demi bisa menjadi lebih akrab, Feller mengusulkan agar Ciel duduk di pangkuannya saja. Tentu saja Ella juga berharap mereka berdua bisa secepatnya akrab, tapi dia tetap harus menanyakan kemauan Ciel lebih dulu. Ciel diam-diam melirik pria di depannya itu. Walaupun dia masih sedikit merasa takut, tapi ibu pernah bilang kalau ayah tirinya itu adalah orang yang sangat lembut. Jadi, pasti nggak akan apa-apa. Walaupun pria itu kelihatannya agak aneh, tapi dia pasti bukan orang yang jahat. Melihat Ciel sama sekali tidak menolak, Feller buru-buru memanggilnya agar mendekat, seakan bisa menyadari kalau anak itu masih merasa sangat canggung. Feller dengan peka mengambilkan makanan manis kesukaannya, lalu meletakkannya tepat di hadapan anak itu. Melihat pemandangan yang hangat ini, Ella pun tersenyum tulus dari lubuk hatinya. Lagi pula, kalau dilihat-lihat begini, mereka berdua ternyata lumayan mirip juga. Setelah itu, dia menyuapi si kecil berbagai macam puding dan es krim, sampai anak itu tertidur pulas di pelukannya. Barulah dia memanggil pelayan untuk menggendong Hill ke kamar. Dan sekarang, Phile akhirnya punya waktu berdua untuk bersama dengan Ella. Di tamannya, ada sebuah rahasia, dan Ella yang sangat hafal dengan alur cerita aslinya. Tentu saja tahu itu tempat ini. Tanah di cerita aslinya, agar bisa melepaskan sihir setiap kali hasilnya mengecewakan, Hill akan pergi ke suatu tempat untuk mengobarkan kembali semangatnya. Pastinya ruang rahasia yang Phile maksud adalah tempat itu. Kan? Melihat senyum manis Ella, pria itu perlahan berjalan mengikutinya dari belakang. Saat Ella melihat tempat duduk yang dikelilingi semak bunga itu, dia pun tak tahan untuk memuji betapa cantiknya tempat itu. Ini pasti tempat yang sering diduduki Hill. Tapi dilihat dari manapun, rasanya kursi itu tidak muat untuk berdua. Namun, saat Ella masih asik berpikir, Phile justru mendahuluinya untuk duduk. Kepala kecil, Ella langsung dipenuhi tanda tanya. Loh, bukannya dia membawaku ke sini agar aku yang duduk? Pria itu tersenyum sambil menepuk-nepuk pahanya sendiri. Sini, kamu duduk di sini saja. Tanpa memberi Ella kesempatan untuk menolak dia langsung menarik wanita itu ke dalam pelukannya. Sebuah kalung yang sangat cantik. Tiba-tiba saja sudah terpasang di leher Ella. Melihat kalung cantik yang berkilau itu, ajaibnya lagi. Ternyata kalung itu diisi dengan kekuatan sihir. Kemudian, atas permintaan Ella, Phile memutuskan untuk mengajarinya cara menggunakan lingkaran sihir hari ini. Padahal di cerita aslinya, meskipun sudah dibantu oleh para ksatria, Hill butuh waktu 8 tahun penuh untuk bisa berhasil menyimpan lingkaran sihir pertamanya. Meskipun Ella merasa tidak yakin bisa melakukannya, dia tetap memutuskan untuk mencoba. Tapi siapa sangka, dia malah langsung berhasil dalam sekali coba. Semuanya berjalan begitu mulus, sampai-sampai hal itu membuatnya merasa sedikit cemas. Alur ceritanya saat ini, sudah sangat melenceng jauh dari novel aslinya. Dia bahkan bisa memanggil lingkaran sihir. Firasatku mengatakan akan ada hal buruk yang segera terjadi. Dan benar saja, Jaing berlari menghampiri dengan wajah yang sangat panik. Belum sempat dia melaporkan situasinya kepada Ayla, seorang pria asing tiba-tiba menerobos masuk begitu saja. Aku datang menjemputmu. Ayla pun memberi hormat dengan sopan. Tentu saja Ayla sangat mengenali pria di hadapannya ini. Kaisar dari kekaisaran ini, yang di dalam novel aslinya adalah sang penjahat utama. Sekaligus karakter yang terus-menerus menjadi penghalang bagi Feller dan Hill. Tapi, di dalam novel aslinya, sama sekali tidak pernah disebutkan kalau dia mengenali dirinya. Kan namun, tepat di saat Ayla sedang asyik berpikir, Enrique tiba-tiba mendekatkan wajahnya dan dengan kasar langsung menarik Ayla ke dalam pelukannya. Meski sama sekali tidak mengerti apa yang sedang terjadi saat ini, tapi Ayla tahu, dia tidak boleh pasrah dimanipulasi begitu saja. Namun, Enrique sama sekali tidak mempedulikan penolakannya. Karena kedatangannya kali ini, memang sejak awal tidak berniat membawa Ayla pergi dengan cara pria budiman. Ayla, aku datang ke sini untuk menculikmu, setelah dibawa ke istana kekaisaran tanpa alasan yang jelas. Hal yang paling mendesak saat ini, adalah mencari tahu
apa sebenarnya hubungan pria ini dengan dirinya. Apa sekarang aku harus pura-pura tidak mengenalnya? Ya, pria itu melangkah perlahan dan semakin mendekatkan wajahnya ke wajah Ayla. Sebuah lingkaran sihir berwarna hitam mulai berpendar dan melingkar di ujung jarinya. Namun, belum sempat Ayla berpikir jernih tentang apa maksud sebenarnya dari tindakan pria itu. Diam-diam, sebuah lingkaran sihir juga muncul di telapak tangannya sendiri. Melihat hal itu, raut wajah pria tersebut langsung berubah penuh semangat. Dan Ayla pun akhirnya menyadari sesuatu. Dia sudah tahu sejak awal kalau aku bisa menggunakan lingkaran sihir. Ini artinya, Ayla di dalam cerita aslinya pun juga bisa menggunakan lingkaran sihir. Sekarang, semuanya jadi masuk akal. Di dalam novel aslinya, saat Ayla menyadari kalau dirinya bisa menggunakan lingkaran sihir, Enrique langsung datang mencarinya. Dan karena tidak ingin dimanfaatkan oleh orang lain, Ayla pun terburu-buru untuk segera menikah dengan Viscount Maxim. Ya, karena selama dia punya seorang suami, sang kaisar pasti akan merasa lebih segan dan tidak akan berani datang mengganggunya seenak jidat. Tapi sekarang, karena Viscount Maxim yang menghalanginya sudah mati, dia baru berani datang menemuiku dengan begitu kurang ajar. Kalau aku terus di sini, entah apa yang akan terjadi nanti. Tapi, mana mungkin Enrique membiarkannya pergi begitu saja. Aku tahu kalau kau dan Duke Ferrer pasti sudah membuat kesepakatan tertentu. Makanya, kalian sampai menandatangani kontrak pernikahan itu. Lagi pula, fakta bahwa dia tidak menyukai wanita sudah menjadi rahasia umum di seluruh negeri ini. Tetaplah berada di sisiku. Cuma aku satu-satunya orang yang bisa benar-benar mencintaimu. Kata-kata pria itu membuat Ayla merinding ketakutan. Padahal dia jelas-jelas cuma ingin memanfaatkan lingkaran sihirnya demi memulihkan lingkaran sihirnya sendiri yang sudah membusuk. Kenapa sih orang semacam ini selalu saja gampang mengobrol kata cinta? Ayahnya di kehidupan sebelumnya juga selalu menggunakan nama cinta. Tapi kenyataannya, dia terus-menerus melakukan hal-hal yang hanya menyakitinya. Apa jangan-jangan dirinya memang sudah ditakdirkan untuk disiksa seumur hidup oleh orang-orang yang cuma mau memanfaatkannya. Tiba-tiba saja, sosok seseorang terlintas di dalam benaknya. Semua kenangan saat pertama kali bertemu dengannya berputar bagaikan potongan film. Muncul adegan demi adegan di kepalanya. Ternyata di dunia ini, masih ada seseorang yang tulus menyayanginya. Ayla pun meronta dan melepaskan diri dari genggaman pria itu sekuat tenaga. Maaf, tapi sampai kapanpun, saya tetap tidak bisa sependapat dengan ucapan yang mulia. Semua itu karena dia sudah bertemu dengan seseorang yang sungguh-sungguh mencintainya.